Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ada permasalahan di komputer ya. Namun kali ini kita akan garap bagian motherboard dan juga di bagian ini ya, bagian power supply. Nah, jadi untuk motherboard ini katanya si motherboardnya itu kadang mati ya. Jadi tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama, lalu mati dengan sendirinya. Nah, ini setelah saya cek, ini menggunakan keyboard ya, tidak saya sambungkan ke monitor. Nah, ini kalau saya cek, nah ini tombol dari cap lock-nya ini menyala ya. Kemudian untuk 6 lock, nah ini juga menyala. Nah, berarti ini bisa dipastikan untuk sistemnya ya, untuk bagian sistem BIOS-nya ini sudah bekerja. Namun yang menjadi permasalahannya itu ya, kata dari pemilik si komputer ataupun motherboard ini katanya tidak bisa masuk ke Windows ataupun nyala kemudian mati lagi. Nah, ini setelah saya cek ternyata ini bisa dinyalakan ya. Kemudian ini setelah saya cek juga menggunakan keyboard, ini udah masuk ya. Nah, cuman permasalahannya itu kita tidak ataupun belum tahu apakah si komputer ataupun motherboard ini bisa menyala beberapa menit, jam ataupun seterusnya ya. Kita belum tahu masalah itu, dan tentunya kita harus mengujinya dengan menyalakan seperti ini. Oke, kita akan coba menggunakan layar monitor apakah menyala ataupun tidak untuk displaynya ya. Kita cek. Oke, setelah saya cek di sini untuk sistemnya, oke kita cek ya. Kita masuk ke BIOS. Nah, seperti ini. Ini masuk, ada apa ya? Ya intinya udah masuk lah ke bagian BIOS-nya. Nah, terus yang belum saya cek itu mungkin bagian harddisknya apakah menyala ataupun tidak. Oke, ini adalah pengaturannya. Ini pengaturan. Oke, ini IDE ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan saya baru mengecek hanya untuk nyala ataupun mati si motherboard ini ya, hanya mengecek itunya saja. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengecek bagian harddisknya. Oke, bagian harddisk kita akan coba pasangkan apakah menyala normal ataupun tidak. Oke, dan ini kita akan coba matikan dulu, dan nanti kita akan coba nyalakan kembali apakah masuk ke Windows ataupun menyala normal ataupun tidak ya. Karena untuk pengujian secara singkat ya, di sini saya hanya menyambungkan power supply ke jalan listrik ya, di sini. Kemudian ini ada saklar on off-nya. Lalu ini kita pasang untuk yang ATX-nya sini. Untuk soket ATX udah kita pasang. Kemudian ini juga yang 4 pin yang ke power supply CPU juga udah, ataupun ke prosesor udah kita pasang. Dan RAM-nya ini sudah terpasang satu slot ya. Kemudian saya menyalakan lewat jumperan lah. Saya jumper menggunakan test pen ya. Kita jumper di bagian sebelah sana. Dan ini untuk kode-kodenya ya, kode pinnya. Nah, ini tertera. Oke, seperti itu. Dan untuk motherboard ini ternyata bisa masuk. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu, ini kenapa di tanggal ataupun tahun 2012 ya, seperti ini. Apakah baterainya lemah ataupun gimana, kita belum tahu karena belum melakukan pengecekan. Oke, dan kali ini saya akan coba lepaskan semua dan akan saya pasang
bagian harddisknya ya. Untuk harddisknya sudah saya sediakan. Apakah akan menyala normal ataupun tidak? Oke, kita akan lanjutkan. Oke teman-teman, saya sudah pasang ini harddisknya ya. Ini untuk ke kabel SATA-nya itu masuk ke SATA 0. Sini ada tulisan 0. Kemudian ini untuk powernya yang dari power supply ya. Ini power supply masuk ke harddisk. Oke, setelah itu saya akan coba untuk menyalakan, dan ini jangan lupa untuk di power supply-nya ya, di on kan. Lalu kita jumper. Oke. Nah, bagian ini. Nah, itu menyala ya. Dan ini monitor belum muncul gambar. Nah, ini udah ada gigabit. Kita akan tunggu, dan ini untuk harddisknya. Nah, di sini kan kayak apa ya, tertahan gitu. Tidak langsung merespon masuk ke Windows. Nah, kita akan coba masuk ke BIOS. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di keyboard pun ini tidak merespon ya, kalau tadi merespon. Nah, ini kalau saya perhatikan di bagian harddisknya itu ada suara apa ya, suara kasar gitu ya, ada suara kasar di bagian harddisk ya. Biasanya itu kan ada bad sector ataupun error. Kita coba ke PC sini untuk ini ya, aman ya. Nah, kita masuk ke bagian boot system ya, apakah terdeteksi bagian harddisknya ataupun tidak. Oke, kita lihat di sini ya, kita lihat. Oke, bentar, coba. Ini harddisknya. Oke, kalau saya cek di bagian sistem ya, sini, kemudian nah ini di serial ATA Ford. Oke, bentar, ini belum fokus ya. Nah, ini kan ada 0, 1, 2, 3. Nah, kita cek di sini serial ya. Ini kan namanya itu serial ATA ya. Serial ATA. Di sini empty semua, kosong ya, tidak ada keterangan apapun. Cuman empty. Dan kita lihat di sini untuk SATA ya, ini SATA ya, SATA-nya itu kan 0, 1, 2, 3 ini sama ya, sama 0, 1, 2, 3. Dan di sini harusnya terbaca ada keterangan dari si harddisk yang kita gunakan ya, harusnya gitu. Cuman ternyata tidak muncul adanya harddisk yang terdeteksi. Kemudian kalau saya cek juga di sini nih, di bagian, nah di sini untuk boot override-nya itu di sini juga nggak ada keterangan apapun. Oke, kita akan coba masuk ke F12 ya. Oke, kita ini coba exit saja atau save file. Oke, maaf, kita masuk ke sini. Save and exit setup, yes. Lalu kita masuk ke F12. Oke, di sini tidak ada tampilan sama sekali ya, blank. Nah, kemudian ada keterangan preparing automatic repair. Nah, biasanya ini terjadi karena ada booting sistem yang error ataupun hal-hal yang lain ya. Oke, kita akan coba perhatikan. Apakah masuk ataupun tidak.
Oke, setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak muncul juga gambarnya. Dan saya pastikan di sini bagian harddisknya ya, harddisknya itu bermasalah. Nah, untuk memastikan bahwa harddisknya ini bermasalah, saya akan cek harddisk ini di komputer ini apakah memang betul-betul bermasalah ataupun tidak. Nanti kita akan cek kesehatan si harddisknya ya. Kemudian kita akan coba juga di sini menggunakan harddisk yang lain yang masih sehat, apakah menyala normal ataupun tidak. Oke, mungkin di video ini cukup sekian. Ya, ini seputar video tentang pengetesan salah satu motherboard ataupun komputer yang bermasalah tidak bisa masuk ke Windows. Ya, seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan di video selanjutnya.